Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratal muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, beliau yang kami hormati Bapak Kiai Haji Zikron Abdullah, yang kami hormati seluruh jamaah salat zuhur di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dakwah Islam, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kajian pada siang hari ini yakni kajian kitab Durratun Nasihin. Adapun tema pada siang hari ini akan melanjutkan pembahasan mengenai keterangan Idul Fitri bagian keempat. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya, bisa langsung bertanya kepada beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Zikron Abdullah. Dan bagi para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun berada, bisa langsung bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dakwah Islam di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu kita buka pengajian pada siang hari ini dengan bacaan Ummil Kitab li ridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, marilah kita simak bersama pengajian pada siang hari ini, yakni kajian kitab Durratun Nasihin bersama beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Zikron Abdullah. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat duhur di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kami muliakan, dan utamanya para santri tahfidzul Quran di Pondok Pesantren Basnas dan Jawa Tengah dan Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami muliakan para pendengar Radio Dais yang kami hormati, dan kami muliakan juga Bapak pemirsa MAJT TV, ya, kemudian TVku yang saya muliakan. Pada kali ini insya Allah kami sampaikan tentang Idul Fitri yang keempat. Itu yang kemarin tidak saya baca, itu di halaman 262, lalu kita lanjutkan pada halaman 264. Jadi akan An Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala anhu qol. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so'idal mimbar faqala amin, summa so'idat darajatas saniyata faqala amin, summa so'idat darajatas salisata faqala amin. Kemudian dari itu menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau naik mimbar, kemudian beliau mengatakan amin. Naik lagi tingkat yang kedua di mimbar itu juga beliau bersabda amin. Naik ke tingkat yang ketiganya juga beliau mengatakan amin. Kemudian sumastawa fajalasa, kemudian beliau naik, kemudian beliau duduk. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal, maka bertanyalah kepada Rasul Mu'adz itu, bertanya begini, So'itta fa'ammanta salah sama rotin,
engkau ya Rasulullah naik, kemudian engkau mengatakan amanta, mengucapkan amin, dan sampai 3 kali amin sampai 3 kali. Fama hikmatuhu, maka apa hikmahnya itu ya Rasulullah? Kemudian kok sampai 3 kali itu hikmahnya amin itu apa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, faqala atani Jibrilu faqala ya Muhammadu man adraka syahr Ramadhana walam yasum ila akhirih walam yughfar lahu dakhalan nar. Kemudian fa'abadahullahu minha faqultu amin. Saya didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril berkata begini, ya Muhammad, hai Muhammad, barang siapa jumpai syahrul bulan Ramadan dan dia tidak puasa sampai akhir Ramadan, Allah tidak akan mengampuni dia. Kemudian dia masuk ke api neraka. Kemudian Jibril berkata lagi, fa'abadahullahu minha, maka mudah-mudahan Allah menjauhkannya dia dari neraka. Nabi Muhammad SAW beliau menjawab amin. Itu doa yang luar biasa ini oleh malaikat Jibril. Faqala, malaikat Jibril berkata lagi, man adraka abawaihi au ahadahuma, barang siapa menjumpai 2 orang tuanya atau salah satu dari 2 orang tua itu, walam yubirruhuma, dan dia tidak berbuat baik kepada 2 orang tuanya, kemudian orang tadi famatar dakhalan nar, kemudian dia meninggal dan dia masuk neraka. Dan Jibril meneruskan doanya, fa'abadahullahu minha, mudah-mudahan Allah menjauhkannya dari api neraka. Nah, terus fakultu, aku menjawab amin. Oh gitu ya Rasulullah. Wa qala man dzukira indahu ismuka walam yusalli alaika dakhalan nar. Barang siapa disebut di sisinya namamu Muhammad dan dia tidak mengatakan Allahumma sholli alaihi walam yusalli alaika dakhalan nar, dia akan masuk ke api neraka. Maka Nabi Jibril di setelah itu dia berdoa, fa'abadahullahu minha, mudah-mudahan Allah menjauhkannya dari api neraka. Fakultu amin. Rasulullah menjawab amin. Itu luar biasanya rahmah, sifat kasih sayangnya Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari halaman 264 ya. Hukia an Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diceritakan Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, annahu kharaja li sholatil Id, beliau keluar untuk menuju sholat Id. Ini kan hidayah ya kaitannya. Sholat Id, wasibyanu yal'abuna, anak-anak kecil sedang main-main. Ya kita ingatlah ketika kita masih kecil dulu ya, gembiranya luar biasa hari raya, pakaiannya baru semua. Kemudian wa fihim sabiyun jalisun fi muqabalatihim, di antara anak-anak itu ada seorang anak kecil duduk di hadapan mereka anak-anak yang lainnya. Kemudian wa alaihi syabun bidlatun, dan anak tadi pakai pakaian yang kumuh ya.
Wa huwa yabki, dan dia menangis anak tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, maka Nabi berkata kepada anak yang menangis tadi, yang pakaiannya kumuh tadi, ayuhas sawi, hei anak, malaka tabki fala tal'abu ma'ahum, kenapa kamu kok menangis dan tidak bermain beserta mereka, kawan-kawanmu? Falam ya'rifhu sabiyu, anak kecil tadi tidak tahu dengan Nabi Agung Muhammad SAW, belum kenal dia. Faqallahu, maka dia menjawab, anak tadi kecil tadi, ayyuhar rajul, menyebutnya laki-laki karena tidak kenal. Hai laki-laki, mata abi baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghuzwati kada. Bapakku meninggal dunia di hadapan Rasulullah di dalam perang inilah, sebutkan perang. Setelah itu fatazawwajat ummi wa akalat amwali, kemudian ibuku nikah, setelah itu makan harta-hartaku. Bahkan wa akhrajani zawjuha min baiti, bapak kualon saya itu, suaminya mengusir aku dari rumahku. Wala salitu amun wala sarobun wala siabun wala baitun, sehingga kami tidak punya apa-apa, makanan tidak punya, minuman juga tidak ada, pakaian juga tidak, rumah juga tidak punya apa-apa saya. Falama nadratul yauma ila sibyan, ketika aku melihat pada satu hari pada anak-anak itu, zawil aba, mereka punya bapak semua. Akhadhatni musibatu abi falidzalika abki, saya kena musibah, bapakku meninggal itu karena perang, falidzalika abki, maka saya menangislah. Fakhadahu Rasulullah SAW biadihi, kemudian beliau memegang anak kecil tadi dengan tangannya beliau. Apa kata beliau kepadanya, kepada anak tadi? Faqalahu ya sobi, hal tardoni an akuna aban, adakah kamu ridho, senang aku menjadi bapakmu? Wa Aisyatu umman, Aisyah menjadi ibu, wa aliyan amman, dan wa aliyun amman, dan Ali menjadi paman, wal Hasanu wal Husainu akhwain, Hasan Husain menjadi saudara keduanya, wa Fatimatu uhtan laka, dan Fatimah menjadi saudara perempuan. Akhirnya apa? Baru tahu bahwa fa'arafa as-sabiyyu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru sadar dia tahu bahwa yang berkata dia adalah Rasulullah, bahwa orang laki-laki tadi adalah Rasulullah. Faqala, maka anak tadi menjawab, limala ardo ya Rasulullah, kenapa aku tidak ridho ya Rasulullah? Kemudian fahamalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila manzilih, Nabi menggendong anak tadi ke rumahnya beliau, Masya Allah. Wa albasahu ahsana siyabi, dan anak tadi diberi pakaian yang bagus-bagusnya pakaian. Wa asbahu, kemudian dibuat kenyang anak tadi. Wa zayyanahu, dan dihiasi, wa tayyabahu, dibuat bagus. Fa khadara sabiyu dhahikan mustabshiran, maka anak tadi keluar ketawa-tawa dan senang gembira ria. Falamma ra'ahu sibyanu qalu lahu, setelah anak-anak itu melihat anak tadi yang tadi menangis, kenapa kok sekarang kok gembira ria, bertanyalah mereka padanya, kunta qablu hadzal an tabki, kamu sebelumnya ini tuh, kamu sekarang ini, kamu sebelum sekarang ini kamu menangis. Fama baluka sirtal ana masruro,
apa keadaanmu sehingga kamu menjadi sekarang ini orang yang gembira ria? Faqala, maka anak sobi tadi, anak kecil tadi menjawab, kuntu jaihan fasabitu, kuntu arian falabistu, wa kuntu yatiman fakana Rasulullah SAW abi. Saya ketika itu lapar, kemudian saya menjadi kenyang. Saya ketika itu bugil, saya menjadi berpakaian, dan saya yatim, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abi, menjadi bapakku. Wa Aisyatu ummi, Aisyah menjadi ibuku. Wal Hasanu wal Husainu, Hasan Husain akhwaya, menjadi saudara duaku. Wa Aliyu ammi, Ali menjadi pamanku. Wa Fatimatu ukhti, Sayyidah Fatimah adalah menjadi saudara perempuanku. Afal afrahu, adakah kami tidak gembira? Iyalah, gembira kami. Faqala subyan, maka anak-anak berkata, ya laita abauna kutilu fi sabilillahi fi tilkal ghazwati fanakunu kadzalika. Anak-anak tadi yang kawan-kawannya tadi yang, ya Allah, mudah-mudahan bapakku dibunuh dalam perang sabilillah pada suatu perang, maka aku akan menjadi seperti anak tadi ini, diakui sebagai anak Rasulullah. Atifati Aisyah menjadi ibuku dan sebagainya. Falamma tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja as-sabiyyu wa huwa yakhussu turaba ala ra'sih. Nabi wafat, kemudian keluarlah anak tadi, dia menabur-naburkan debu di atas kepalanya. Fastaghosa, maka dia mengeluh. Qolal an, sekarang saya jadi sirtu ghoriban, saya menjadi orang asing, yatiman, yatim. Akhirnya apa? Fadammahu Abu Bakrin Siddiq ila nafsihi, maka dia gabung anak tadi, kecil tadi, oleh Abu Bakar menjadi kepada dirinya, disikap gitu dan diakui sebagai keluarganya radhiyallahu an. Demikian sehingga anak tadi tidak merasa asing, tidak merasa yatim karena diakui Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Shadaqallahul adzim. Demikian kami persilahkan untuk bagi yang akan bertanya, kami persilahkan, monggo. Baik, alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada beliau yang terhormat Pak Kiai Haji Zikron Abdullah atas penyampaian pengajian pada siang hari ini. Kembali lagi mau persilahkan kepada para santri dan juga para jamaah apabila ada yang ingin ditanyakan seputar tema pada siang hari ini masih membahas tentang keterangan Idul Fitri. Monggo dipersilakan bagi para santri, ada pertanyaan? Ada, Mas Makin? Belum. Mas Irfan? Oke, dari jemaah. Baik Pak Yai, ada pertanyaan dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sulis dari Sendang Mulyo. Izin bertanya, di hari raya atau hari lebaran seringkali kita mendengar kata-kata ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, kira-kira apa sih makna dibalik dari kata-kata indah tersebut di hari raya, Pak Yai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ucapan doa. Doa taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, mudah-mudahan Allah menerima dari kami dan dari kamu semua apa yang kita kerjakan pada bulan Ramadan itu sampai dengan sholat Id. Wa minkum, dan dari kamu semua. Taqabbal ya Allah, ya Karim, terimalah ya Allah, Zat yang mulia,
ya Karim, Zat yang dermawan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Karim, mudah-mudahan menerima, mengabulkan kita semua gitu. Ini adalah doa yang berlaku pada bulan Idul Fitri ya. Kemudian di samping ucapan itu, minal aidina wal faizina wal makbulin, kita termasuk golongan orang yang kembali menjadi fitrah kita. Wal faizin, orang yang menang melawan hawa nafsu, orang yang beruntung. Taqabbal wal faizin. Demikian ucapan hari raya yang paling pas. Ini ada tempat-tempat khusus ya. Jadi bukanlah kalau pada bulan-bulan yang lain itu atau bulan puasa yang enggak pas. Ya, Id itu yang berlaku. Istimewa. Taqabbal ya Karim. Maka kita berdoa hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah min sultanik warzuqna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa khuluqan karima wa rizqan halala wasi'an thayyiba wa tawil umurana wa sahih asadana wa ghafir an sayyidina wa tafalna abrar ya izza ghafar Rabbana tawil umurana wa sahih asadana wa tafalna Rabbana fa'annal bala wal waba wa fitan wa dhurriyatan sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajian pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nas'alu ta'ala wa iyyakum bitaufiq wa najah. Jazakumullahu khair wa khairul kalam wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.